Oke, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dulur-dulur galonyo. Sebelumnya aku nak kenal ke dulu. Kenalkan, nama aku Ijal dari Banyuasin. Kita di sini bakal ngebahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tapi sebelum itu, aku nak kenal dulu. Aku udah bakal ngenali, tapi kalian bakal ngenali diri kalian dewek. Pertama itu bakal dimulai dari Putri selaku sekretariat panitia penyusun ADART Kamusi. Silakan Putri. Formatnya Eh, namo terus fakultas, sama asal daerah. Kenalin nama aku Putri dari Fakultas Peternakan dari Palembang. Oke, tunjuk Put. Fadil, Be Fadil. Adil, Apa? kenal Bentar Adil. ya, saya lagi double device. Oke, sudah. Tunjuk ke siapa Put? Kobel aja yang nunjuk. Oke, siapa? Dika lu. Gue, halo, kenalin nama aku Dika dari Fahutan, asal dari Lubuk Linggau. Ya, oke. Lanjut ke Mahalinda. Nah, Kak Halo, Apip. perkenalin nama aku Mahlinda Rizani dari Fakultas Ekologi Manusia. Asalnya dari Oku Selatan. Ke Selatan, oke. Ada Kak Apip, kita nunggu Kak Apip dulu ya. Oke, langsung ke Fadil dulu, Fadil. Dil, kenalan dulu, Dil, kalau belum kenalan aja. Oke, halo, kenalin nama aku Fadil dari Sekolah Bisnis asal Palembang. Oke, lanjut Kak Apip, Kak. Silakan, Kak. Kenalin, Kak, nama, asal fakultas, sama asal daerah, Kak. Oh, oke. Izin masuk sebelumnya, rekan-rekan sekalian, izin juga telat masuknya. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Afif, biasa dipanggil kawan-kawan Sanokoko, dari Fakultas Peternakan, Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Angkatan 58. Asal daerahnya Palembang, buat kabupatennya Oku Selatan. Sekian dari aku, makasih, salam kenal. Selatan sedaerah sama Malinda berarti. eh Oku Selatan, kurang tahu sih yang mana yang Iya, Malinda. udah ini. Udah aku Selatan kan dah? Iya, Nah, Kak, kenal dengan Kak Apip? Udah kenal kan dengan Kak Apip? udah tahu yang mana. Udah tahu yang mana? Coba Kak Apip kalau baca on cam mampir dulu, be, Kak. Biar kita saling kenal, Kak. Maluan. Kak Apip GW tuh lah. yang melak maker tuh Nanda. Yang kemarin dia marah pas kita ini. Bukan marah sih. Dia tegas nyampe ke gagasan dia. Asik. Oke, kita langsung lanjut, Bel. Jadi, sesuai dengan apa yang diomongin di grup, kita kesempatan kali ini bakal ngebahas soal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ika Musi. Nah, jadi sebelumnya aku izin share screen dulu. Bisa mana sih? Oke. Nah, jadi kita bakal ngebahas anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga. Jadi sebelum lanjut, aku minta izin dulu ke dulur-dulur sekalian di sini. Aku nak ngejelaskan secara singkat, benar-benar singkat terkait apa dia anggaran dasar sama anggaran rumah tangga di Kamusi dan kenapa itu tuh penting nian bagi Kamusi. Jadi singkatnya anggaran dasar tuh atau AD itu sumber hukum atau landasan hukum tertinggi kita di Ikamusi. Jadi kalau kita umpama ke Ikamusi itu negara, Ikamusi itu Indonesia, sedangkan anggaran dasar tuh undang-undang dasarnya, Undang-Undang Dasar 1945. Dan di Ikamusi ini sama cak Indonesia, jadi Ikamusi itu adalah negara, tapi dalam bentuk organisasi mahasiswa daerah. Dan AD itu anggaran dasar itu Undang-Undang Dasar 1945 di Ikamusi, itu mudahnya Mas ya. Jadi sumber hukum dan landasan hukum tertinggi. Nah, terus ada ART juga. ART itu peraturan untuk
ngelaksanakan anggaran dasar tadi. Jadi kayak di anggaran dasar kan dijelasin tuh landasan kita apa bae, terus prinsip-prinsip dalam organisasi apa bae. Nah, dan untuk merealisasikan anggaran dasar tadi dan ngejago anggaran dasar tetap berlaku, diperlukan ART atau anggaran rumah tangga. Itu isinya adalah peraturan untuk melaksanakan anggaran dasar. Jadi itu bedanya. Kurang lebih macam itu ya. Nah, lanjut. Nah, jadi untuk di bagian awal ini, dulur sekalian, insya Allah kita tuh bakal fokus dulu di anggaran dasar. Karena seperti yang kita tahu galau-galau kan, kalau seandainya anggaran dasar tuh yang paling fundamental. Sedangkan anggaran rumah tangga tuh kan bakal banyak bahasan, bakal banyak bab-babnya, bakal banyak pasal-pasalnya di anggaran rumah tangga. Nah, jadi Kak Fuad kemarin minta tolong ke aku kan terkait menyusun ADART ini. Dan kita tuh perlu segera itu karena kita tuh bakal nerima keluarga baru lagi kan, adik-adik di angkatan 60 ini. Jadi kita perlu anggaran dasar secepatnya. Nah, jadi sama mencak undang-undang dasar, anggaran dasar di sini kita bagi jadi 2 bagian. Yang pertama ada bagian pembukaan, sama ada bagian batang tubuh. Nah, ini ada draft anggaran dasar kamus yang sudah Ijal bikin sebelumnya. Bentar ya, Kak. Bentar ya, Lur. Nah, coba. Oke. Nah, ini draftnya. Jadi, di anggaran dasar ini, kan kita bagi 2 bagian tadi kan, ada bagian pembukaan sama bagian batang tubuh. Yang bagian pembukaan tuh cuman bentuk paragraf ya, beberapa paragraf. Jadi kayak kalau di Undang-Undang Dasar kan ada pembukaan ngejelaskan tentang keberadaan Indonesia, fungsi Indonesia, sama dasar pelaksanaan Indonesia. Dan kita tuh sama mencak Undang-Undang Dasar di pembukaan ini, kita ngejelasin tentang keberadaan IKAMUSI, terus fungsi dari IKAMUSI itu sama dasar pelaksanaan IKAMUSI. Nah, itu bagian pembukaan. Jadi cuman beberapa paragraf bagian pembukaan. Sedangkan yang ada beberapa pasal, ada beberapa bab itu di bagian batang tubuh. Nah, di sini ada kerangkanya. Ini yang sudah Ijal bikin ya. Tapi kalau seandainya dari dulur sini ada kayak tambahan, itu diperbolehkan ya. Misalnya kalian ada tambahan nambahan bab atau ngubah atau ngapus tidak masalah. Jadi kita bahas bareng-bareng di sini. Nah, untuk bab pertama itu kita ngejelasin tentang nama, waktu, sama kedudukan serta kedaulatan IKAMUSI. Jadi kayak nama tuh apa, misalnya organisasi ini apa namanya? IKAMUSI tadi Ikatan Keluarga Mahasiswa Bumi Sejaya. Itu kita jelasin galau di bagian sini. Terus waktu itu ngejelasin kapan IKAMUSI ini berdiri dan sampai kapan. Terus yang ketiga tuh kedudukan. Jadi kedudukan ini kayak lokasi IKAMUSI itu ada di mana? Apakah kita ada di kampus lain atau tidak? Nah, itu tadi bakal dijelaskan di bagian bab ini. Dan kedaulatan. Kedaulatan ini kayak IKAMUSI itu cak mana sih sistem kedaulatannya? Apa dipegang sama ketua, apa dipegang sama itu kan? Nah, di sini Ijal sudah nambah ke catatan. Jadi kedaulatan di sini nih Ijal tulis kedaulatan di tangan anggota dan dilakukan sepenuhnya oleh Kongres IKAMUSI. Dan untuk Kongres IKAMUSI itu dewe ada penjelasannya itu di bagian ini. Ini. Nah, terus di bab 2 ini landasan. Kalau landasan ini kurang lebih dia tuh bakal ngejelasi kita tuh ngelaksana ke IKAMUSI. Adanya IKAMUSI itu tuh berlandaskan apa? Ijal kemarin sudah ada pikiran itu berlandaskan Pancasila, terus Undang-Undang Dasar 45 dan Tridharma Perguruan Tinggi. Kurang lebih itu. Tapi kalau seandainya kita ada tambahan atau apa, itu boleh dulu sini sampai ke biar kita bisa bahas bareng-bareng. Terus tujuan dan usaha. Kalau tujuan dan usaha ini kayak IKAMUSI itu ada dengan tujuannya untuk apa? Dan usaha tuh cara-cara atau cara-cara untuk mewujudkan tujuan tadi. Nah, terus ini ada bab keempat bagian Kongres IKAMUSI. Jadi kan di sini kan sudah dijelaskan kan kalau seandainya
kedaulatan di tangan anggota dan dilakukan sepenuhnya oleh Kongres Ikamusi. Nah, jadi Kongres Ikamusi itu ini ada bagiannya dewek. Jadi Kongres Ikamusi adalah musyawarah besar Ikamusi yang merupakan pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi dalam Ikamusi itu dewek. Nah, terus Ikamusi melakukan kongres. Ikamusi sedikitnya untuk mengangkat dan memberhentikan ketua Ikamusi. Jadi kongres Ikamusi itu ada beberapa fungsi. Jadi kita tuh bisa melakukan kongres Ikamusi kalau seandainya mengangkat ketua, memberhentikan ketua, atau ada kejadian yang memang harus diperlukan kongres Ikamusi. Jadi istilah kata itu kongres Ikamusi ini adalah wadah kita buat musyawarah besar, dan itu tuh bisa dilakukan kalau seandainya memang kejadian memang penting dan mendesak gitu. Itu baru bisa langsung ke kongres Ikamusi. Nah, terus kongres Ikamusi dapat mengubah dan atau menghapus dan atau menetapkan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga Ikamusi. Jadi kalau seandainya nih kita kan bakal menetapkan anggaran dasar nih, dan itu tuh kita akan melakukan kongres Ikamusi. Atau misalnya lah sudah ada anggaran dasar dan kita menetapkan anggaran rumah tangga, itu juga perlu kongres Ikamusi. Atau kalau seandainya ke depannya, entah tahun kapan itu, 5 tahun ke depan atau cak mana, misalnya budak-budak tuh bakal ngubah anggaran dasar, entah itu isinya atau menghapus atau cak mana, itu mereka harus melalui kongres Ikamusi. Itu. Nah, terus yang terakhir ada kongres luar biasa Ikamusi dapat dilakukan apabila ketua Ikamusi melakukan penyimpangan ketentuan anggaran dasar Ikamusi, melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela lainnya. Jadi kalau kongres luar biasa nih, misalnya ketua Ikamusi itu dia tiba-tiba melakukan pelanggaran, entah itu pelanggaran apapun itu yang memang merugikan buat diri dewe ataupun buat Ikamusi itu dewe. Dan itu kita bisa lakukan kongres luar biasa. Bedanya apa kalau seandainya kongres Ikamusi itu dipimpin oleh musyawarah itu dipimpin oleh siapa namanya ketua Ikamusi dan dibantu sama beberapa uang yang ditunjuk oleh ketua Ikamusi. Sedangkan kalau kongres luar biasa ini berdasarkan keputusan seluruh anggota, karena soalnya kita tuh nurun ke si ketua Ikamusi tadi. Itu bedanya. Nah, terus bab selanjutnya itu bab 5 itu bagian tentang kekuasaan dan kepengurusan. Dan di sini Jal sudah bikin ada beberapa catatan. Pertama, ketua Ikamusi memegang kekuasaan kepengurusan Ikamusi menurut anggaran dasar. Terus, ketua Ikamusi memegang kekuasaan membentuk anggaran rumah tangga melalui kongres Ikamusi. Jadi, ketua Ikamusi itu bisa bentuk anggaran rumah tangga, bisa bikin peraturan anggaran rumah tangga. Tapi harus melalui kongres Ikamusi, sama di bab sebelumnya tadi kan. Terus yang ketiga tuh ketua Ikamusi menetapkan peraturan Ikamusi untuk menjalankan anggaran rumah tangga sebagaimana mestinya. Jadi selain di Ikamusi juga tuh bakal ada namanya peraturan Ikamusi. Bedanya apa dengan ADART? Kalau peraturan Ikamusi ini itu bisa itu dibikin oleh ketua Ikamusi dan tidak perlu melalui kongres. Jadi misalnya dia ketua Ikamusi ini bikin peraturan tentang tata tertib kabinet misalnya, dan itu tuh ketua Ikamusi tidak perlu melaksanakan kongres buat menetapkan peraturan Ikamusi. Jadi hierarkinya itu ada 3. Yang pertama yang paling tinggi itu anggaran dasar, terus ada anggaran rumah tangga, dan yang paling rendah itu peraturan Ikamusi. Tapi peraturan Ikamusi ini harus sejalan dengan anggaran rumah tangga. Nih, jadi ketua Ikamusi menetapkan peraturan Ikamusi untuk menjalankan anggaran rumah tangga sebagaimana mestinya. Jadi tidak boleh melenceng dari anggaran tersebut. Kalau seandainya melenceng, kita bakal bisa melakukan kongres luar biasa tadi. Terus yang terakhir itu ketua Ikamusi adalah anggota Ikamusi hasil pemilihan ketua Ikamusi yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Jadi ketua Ikamusi itu dia harus anggota Ikamusi dan dipilih berdasarkan pemilihan yang diatur dalam anggaran rumah tangga Nah, terus keuangan masih Ijal kosongnya karena emang Ijal juga bingung di siapa. Nah, terus keanggotaan. Di anggota ini Ijal tuh ada kepikiran buat pertama anggota biasa. Anggota biasa tuh ialah seluruh mahasiswa yang dari Sumatera Selatan yang kuliah di IPB, yang program S1.
Dan itu tuh mereka tuh secara langsung sudah termasuk ke dalam anggota Ikamusi. Jadi siapapun itu mereka, walaupun mereka ada gabung dalam grup Ikamusi, mereka menjadi anggota sesuai dengan anggaran dasar ini. Tapi kita juga ada anggota istimewa dan anggota kehormatan. Anggota istimewa ini adalah para alumni Ikamusi yang ada jasanya buat kita. Misal yang Jalto itu kan ada siapa nama kakaknya itu ya, dari angkatan berapa gitu kan, dia tuh selalu tetap berkontribusi ke Ikamusi, dia selalu kayak nge-support terus ngasih saran ke Ikamusi yang sekarang gitu kan. Dan itu Ijal rasa perlu kita kasih gelar anggota istimewa biar kedepannya mereka tuh bakal terus berkontribusi buat Ikamusi. Dan untungnya buat Ikamusi adalah Ikamusi bakal terus berjalan karena ada bantuan dari pihak-pihak luar itu. Dan terus ada anggota kehormatan. Nah, kalau anggota kehormatan ini adalah mereka yang memberikan kebermanfaat buat Ikamusi. Misal nih kita misal ada dari himpunan alumni IPB yang di Sumsel, misalnya siapa itu kan, dan si bapak ini dia tuh benar-benar berkontribusi banyak buat Ikamusi, entah itu dia kalau seandainya ada event kepengurusan Ikamusi dia ngebantu, entah itu secara logistik atau cara apapun itu, dan dia tuh emang benar-benar berjasa buat Ikamusi. Dan itu tuh bisa dikasih gelar anggota kehormatan. Tapi gelar kedua ini, istimewa sama kehormatan ini, cuman bisa diberikan oleh ketua Ikamusi dengan surat dengan peraturan Ikamusi. Jadi isinya tuh kayak daftar anggota istimewa yang ditetapkan oleh ketua Ikamusi. Kurang lebih cek itu. Dan terus ini ada bagian lambang Ikamusi sama bab perubahan anggaran dasar. Ini tentang cak mana caranya kalau seandainya kita tuh ngelakuin ke perubahan dasar. Jadi ada kayak kita ngejelasin mekanisme perubahannya. Sama lambang Ikamusi ini juga kayak bakal jelas ke elemen-elemen lambang apa yang ada di elemen-elemen yang ada dalam lambang Ikamusi. Oke, itu untuk draftnya. Terus, ntar. Nah, setelah dari draft itu, kita ada yang ini Kak, dulu sekalian kita ada rencana kerja. Jadi kita tuh kalau bisa di bulan September ini sudah rampung anggaran dasar anggaran dasar bukan anggaran rumah tangga. Jadi di tanggal 1 September itu tuh kita usahakan agar bisa lakukan kongres Ikamusi buat menetapkan apa sih namanya anggaran dasar tadi. Karena di bulan September ini di pertengahan tuh rencana itu dari siapa dari Atur dan dari Kapuat kita tuh bakal ngelakukan welcoming kalau tidak salah. Jadi di bulan September. Jadi dan kenapa di bulan September? Karena kita kan tahu kan bulan 7 ini kita bakal libur, terus di bulan 8 bakal banyak kegiatan, entah itu MPD kami yang 59, atau dari kakak-kakak juga pasti ada kegiatan juga di bulan Agustus kan, di awal-awal kuliah. Jadi akhirnya kita tuh pengen ngelakukan kongres Ikamusi untuk menetapkan anggaran dasar tuh di tanggal 1 September. Jadi di bulan September ini kita sudah benar-benar rampung gaweannya. Dan terus terakhir, kita insya Allah bakal melaksanakan rapat setiap tanggal 10 Juli. Jadi setiap tanggal 10 di bulan Juli dan di bulan Agustus. Dan kenapa cuma di tanggal-tanggal itu baik? Karena kita tuh Kak, dulur-dulur sekalian, bukan cuman rapat di sini sebagai media kita buat menyatu ke kesepahaman kita. Jadi di sini nih, di selama rentang waktu sebelum tanggal 10 Juli, kita tuh bukan berarti tidak ada berpikir, bukan berarti kita tidak ada ngasih gagasan. Jadi di sebelum tanggal 10 itu rentang sebelum tanggal 10, kita tuh saling ngasih gagasan. Jadi selama di grup WA itu sebagai media kita buat saling mencurahkan gagasan kita, ide-ide kita terkait anggaran dasar ini. Dan kalau bisa dari setiap personal kita tuh bisa ngasih ke gagasannya. Jadi bukan sekedar ngasih komentar Jadi misalnya nih si A nih ada gagasan, dan kalau bisa dari kita juga ada gagasan. Jadi kedua gagasan itu bisa saling beradu kan. Tidak cuman
si A ngasih gagasan, terus si B cuma ngomentari B. Nah, kalau Paca, jangan kayak itu. Jadi kita tuh saling sama-sama ngasih gagasan, biar kedua gagasan kita itu kalau seandainya ada beririsan itu bisa kita ambil, dan kalau seandainya ada yang tidak sesuai itu bisa kita diskusikan bareng-bareng. Nah, jadi gawean kita tuh sebelum tanggal 10 Juli, tadi di grup WhatsApp tuh, di grup WA itu, buat ngebahas gagasan kita masing-masing. Dan terus kenapa cuman dalam setiap tanggal 10 Juli 10 Agustus be, karena Ijal juga di sini tahu pasti dulur-dulur sini ada prioritas lain, selain di Ikamusi ada prioritas, entah itu organisasi lain atau di kelasnya juga sebagai pengurus kan pasti ada juga kan. Jadi sengaja Ijal bikin di setiap tanggal 10 be karena kita juga ada prioritas lain dan bukan cuma di Ikamusi be. Dan jadi terakhir itu buat tanggal 10 itu kita adalah momentum kita buat nyatu kesepahaman kita. Jadi selama kita sebelum tanggal 10 kita tuh ngejelasin menampung semua gagasan kita. Dari tanggal 10 itu kita bakal menetapkan itu. Kita sepakat kalau anggaran dasar ini. Dan kalau seandainya belum selesai kita lanjut di bulan depan lagi. Dan kalau seandainya sudah selesai di bulan Juli, alhamdulillah berarti kita bisa ngebahas tentang anggaran rumah tangga. Tapi penetapannya tetap di tanggal 1 September karena mengingat situasi dan juga kondisi. Oke, kurang lebih itu yang bisa Ijal paparkan. Mungkin dari yang sudah Ijal paparkan ada dari dulur nak nambah atau ada yang pengen ditanya ke Ijal, persilakan. Oke, ada? Izin masuk Jal, coba Iya, boleh Kak. dibuka lagi dak yang tadi Draft apa ya, Kak? namanya draftnya tadi. Ya, bentar Kak ya. Oke, ini Kak. Coba yang di ini dari bawah lagi. Yang ada keanggotaan. Keanggotaan. Nah, Ini Kak. oke, itu keanggotaan sama keuangan masih kosong kan ya? Iya, kalau keanggotaan tuh ini yang Ijal tadi ada anggota biasa, anggota ini. Ini buat ADART bener gak sih? Bener Iya, kan ya? ada RT. Izin kasih masukan ya. Seharusnya kalau dari aku pribadi ya, misalkan itu struktur keanggotaan, sebenarnya bukan keanggotaan, tapi justru ke struktur ke organisasinya. Jadi sebenarnya itu kalau kau bikin C ini juga ada masalah, tapi kalau bisa dibikin pasal per pasal, Cina. Karena kalau ini judulnya hal yang emang berdasarkan tentang hukum, dari bab 1 sampai bab berapa ini? Bab 9 ini Bab seharusnya 9. dibikin pasal per pasalnya. Semisal kayak yang di awal tadi pasal ini tentang landasan. Kalau landasan itu ya udah landasan peraturannya dia di awal gitu. Terus kalau buat anggaran dasarnya yang pertama pasal 1. Pasal 1 bawahnya nama dan alamat. Jadi nama organisasi kita ini apa atau OMDA kita ini apa, jelaskan di situ. Terus alamat dari tempat kita ini di mana, pasal 2-nya alamatnya kan di situ jelaskan. Terus masuk ke pasal kedua. Jadi pasal 2 tujuan gitu. Misalkan tujuannya tadi kan tadi sudah jelaskan kalau ada pasal 1, pasal 2. Berarti di pasal kedua ini masuk di pasal 2 tujuan, itu pasal ketiga. Di mana isinya organisasi ini memiliki tujuan. Nah, sama halnya misalnya di keanggotaan. Nah, kalau keanggotaan itu sendiri tergantung dari kau mau bikinnya keanggotaan atau bikinnya struktur organisasinya. Menurut kau ini lebih ke organisasi atau keanggotaan? Iya. Ijal izin jawab ya Kak. Oke. Oke, pertama terkait pasal-pasal tuh memang aja kita tuh di setiap bab itu bakal kita kasih pasal. Cek ini kan di bagian kongres ini kan ada banyak nih kan. Dan Iya, benar. setiap dari poin-poin ini mereka ini secara sebenarnya ada ini apa beda poin. Cek di kedua poin ini satu pasal harusnya kan bisa masuk ya Kak ya. Ya, Nah, bisa satu sedangkan pasal. yang ini pasal lain lagi nih yang poin ketiga nih sudah beda pasal. Nah, benar. Ya, itu emang insya Allah sudah Ijal pikir ke. Terus terkait yang keanggotaan ini, kenapa Ijal masuk ke di bagian anggaran dasar?
Jadi di keanggotaan ini kita tuh ngejelas ke IKAMUS itu siapa-siapa bae, Kak. Jadi misalnya, oh ada IKAMUS, iya ada, siapa bae IKAMUS itu? IKAMUS itu mereka-mereka mahasiswa IPB yang dari Sumatera Selatan kuliah di IPB. Nah, sedangkan untuk kepengurusan itu bakal rencananya itu ditaruh di anggaran rumah tangga tadi, Kak. Jadi ada bagian misalnya kepengurusan. Di bawah kepengurusan itu ada sekretaris, ada apa namanya, kepala divisi atau kepala bidang. Nah, misalnya itu, Kak. Jadi kita pisah lagi. Kalau untuk anggaran dasar itu lebih ngejelaskan siapa-siapa yang ada di Kamusi, terus di anggaran rumah tangga ngejelaskan siapa pengurus dari Kamusi itu. Itu, Iya Kak. benar. Izin masuk lagi ya untuk keanggotaan. Nah, kalau bisa di anggota biasa itu pendeskripsiannya dibedakan sama anggota istimewa gitu nah, dan anggota kehormatan. Jadi misalkan pasal dari anggota keanggotaan yang pertama, misalkan pasal satunya keanggotaan biasa tuh deskripsinya di pasal pertama, terus pasal kedua masuk ke anggotaan istimewa. Nah, anggota istimewa ini dijelaskan lagi kayak ini nah di bawahnya. Terus lanjut lagi ke anggota kehormatan di pasal ketiganya, anggota pasal ketiga ke anggota kehormatan. Jadi dijelaskan di anggota kehormatan tadi itu apa sih ke anggota kehormatan ini sih. Nah, ya emang benar kata tadi keanggotaan sama struktur organisasi itu beda itu nah. Pasalnya beda karena misal di pasal ketiga itu keanggotaan. Jadi di pasal keempatnya nanti itu struktur organisasi. Nah, struktur organisasi tadi yaitu tadi ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, terus divisi-divisinya. Baik itu humas, terus pengembangan, terus segala macamnya. Terus ada lagi yang terakhir tuh anggota biasa, yaitu. Jadi emang benar. Jadi tadi itu udah benar, tapi ya tadi dimasukkan poin per poinnya, pasal per pasal setiap kayak kalimat yang emang perlu perlu deskripsian itu dimasukkan pasalnya itu nah. Jangan sampai dicampurkan. Terus ke keuangan ya. Untuk ke keuangan ini bisa jadi tuliskan yang pertama itu kontribusi anggota. Terus ada juga yang kedua donasi dan sponsor. Ini terus kayak juga ada kegiatan penggalangan dana ataupun bantuan pemerintah, lembaga atau organisasi lain gitu nah. Jadi itu buat adik ini ya anggaran dasarnya BEM itu nah. Iya, Kak. Jadi keuangannya. Ini maksudnya itu bukan nyalahkan bukan, ini masukan itu nah. Masukannya biar lebih struktur lah itu intinya. Oke, berarti kalau Ijal bisa simpulkan dari yang kakak sampaikan tadi, kita masih ada beberapa poin, beberapa PR yang bakal kita kerja ke. Itu yang pertama terkait tadi pasal per pasal tadi, Kak ya. Iya, pasal per pasal distrukturin lagi itu nah. Iya, soalnya kita ini kan emang banyak. Bentar ya. Oke, jadi kan karena memang per pasal ini kan kita kan bakal banyak poin di setiap babnya dan memang harus dipisahkan sama pasal biar yang baca pun paham tentang anggaran dasar ini. Nah, ya, terus benar. Pasal keuangan tadi, bab keuangan, Ijal juga setuju dengan yang apa Kak Afif sampaikan terkait kayak kontribusi dari pemerintah atau sponsor-sponsor. Ijal ada masukan Kak terkait mana kalau seandainya kita ringkas lagi apa-apa yang disampaikan ke Kak Afif tadi menjadi kayak langkah-langkah apa ya? Langkah-langkah usaha yang halal dan tidak memaksa itu Kak. Jadi kayak dari kata-kata itu kan bisa mencakup keseluruhnya Kak. Kira-kira sama mana Kak? Izin. Menurut aku pribadi ya, ADART itu hal yang terperinci dan diperjelas gitu. Kalau misalkan disingkat dan jatuhnya penyalahartiannya tidak optimal bagi setiap uang, kagetnya takutnya ada salah pengertian cina. Jadi tidak masalah di ADART itu kau tulis panjang, asalkan dia rapi dan jelas gitu nah. Takutnya misalkan kagetnya kita bikin itu bareng-bareng dengan optimal dan objektif, tapi ada salah pengertian dalam pembacaan dan penangkapannya itu nah. Semisal nih di keuangan bisa jadi di keuangan tadi kemasukan pasal pertama pendapatan. Pendapatan ini ada ayatnya. Ayat pertama kontribusi anggota. Kontribusi anggota dijelaskan. Ayat kedua sponsor dan donasi. Sponsor dan donasi dijelaskan.
Terus yang ketiga penggalangan dana tadi ayat ketiga dijelaskan juga. Terus ada bantuan pemerintah dan lembaga lain dijelaskan juga. Masuk ke pasal kedua di keuangan, pengelolaan dana. Di pengelolaan dana ada juga yang namanya pembukaan rekening bank dari organisasinya tadi. Terus untuk pengelolaan dananya di ayat pertama, di ayat kedua ada juga tugas bendahara. Seorang bendahara tadi bisa ditunjuk, misalkan dia mencatat pengeluaran dan pendapatan. Terus ada juga di ayat ketiga dari pengelolaan dana, pencatatan dan pelaporan. Terus ada juga KG-nya di pasal ketiga di keuangan, yaitu penggunaan dananya. Nah, karena kalau kita mau bikin ADART tadi, tidak bisa kalau misalkan kita bikinnya yang simple-simple kayak yang dimaksud tadi. Karena kalau misalkan kita bikinnya simple-simple kayak gitu, sebenarnya itu mempermudah kita, tapi takutnya misalkan itu dibawa ke ranah hukum, nantinya hal itu harus diperjelas gitu. Karena hukum itu kan jatuhnya harusnya memberikan ketenangan bagi kita semua, bukan justru membingungkan kita semua. Oke. Di pasal ketiga penggunaan dana ada juga di ayat pertama kegiatan organisasi, ada proyek dan program, ada operasinya itu. Nah, terus di pasal keempat ada pertanggungjawaban dari keuangannya. Jadi itu isi dari keuangannya tadi. Takutnya dari aku pribadi ya, misalkan itu kita bikin simple, KG-nya ada penyalahgunaan itu. Nah, penyalahgunaan dan penyalahgunaan peraturan, semisal karena dia mikirnya peraturan yang kayak yang kau omongkan tadi, jadi bisa digunakan dengan berbagai kalimat gitu loh. Sedangkan kalau misalkan kita bikin dia pasal per pasal dan dari pasal tadi masih ada ayatnya, itu memperjelas kita bahwasannya yang harus diomongkan dia tadi itu harus sesuai dengan konstitusi gitu. Nah, biar dia tidak pemikirannya tidak cacat dalam konstitusional itu. Nah. Oke. Paham itu. Berarti di Sama bagian anggaran dasarnya kita emang rinci Kak kita ngejelasin itu Kak di bagian anggaran dasar. iya. Ya. Ini masukan dari aku Be, tapi misalkan nantinya emang diharuskan dibikin yang simple, ya nanti kita obrolin lagi nah. Tapi kalau menurut aku pribadi itu, dan juga kalau bisa ya, kan kita sekarang ada di IPB, coba konsultasikan tentang ADART ini ke Biro Hukum yang ada di IPB. Misalkan dari mereka sudah ada template-nya, kita bisa gunakan template dari mereka buat ADART-nya. Takutnya kita tidak ada komunikasi langsung dari Biro Hukumnya, kita malah cacat hukum dasarnya juga kita salah gitu. Nah, siapa tahu di Biro Hukum tadi ada hal yang sudah ngasih tata peraturan dan tata kelola tentang ADART dari organisasi mahasiswa daerah. Kan yang kita ketahui dewe SK Rektor yang terbaru ini itu OMDA itu sudah disahkan sebagai organisasi kemahasiswaan gitu. Nah, jadi alhamdulillahnya kalau misalkan itu ada, seharusnya tata kelola dari peraturan itu tadi itu sudah ada gitu. Nah, kalau misalkan kita bikin dengan sebelah pihak dari kita dewe buat pengesahannya, karena kita sudah ada itu, ini adalah OMDA yang ada di IPB, siapa tahu itu udah diatur dari IPB-nya dan mereka punya template-nya. Tapi misalkan dari mereka memenangkan itu untuk kita melakukannya sendiri dengan template yang emang mendasar dari konstitusi dengan hukum yang berada, ya silakan gitu. Nah, tidak masalah kita bikinnya, tapi itu tadi dihubungin dulu Biro Hukumnya, karena takutnya ya kayak yang sudah terjadi kayak di dialog rektor tahun waktu pelantikan Pak Arief sebelum kau masuk itu, ada pembawaan yang namanya kontrak sosial. Jadi isi kontrak sosial itu kontrak antara mahasiswa dan rektoratannya atau rektor yang bakal jadinya tadi, dan yang jadinya Pak Arief. Jadi di situ kontrak sosialnya tadi itu tidak boleh dibawa ke Pak Arief, karena tidak boleh ada perjanjian yang secara tertulis hitam di atas putih di atas materai dari mahasiswa kepada pimpinannya atau rektoratnya. Itu enggak kati, karena emanglah diatur dari Biro Hukumnya, itu udah diatur dari konstitusinya. Jadi takutnya kita bakal ada miss di situ, jadi dikomunikasikan dulu itu. Oke. Dari aku. Ya, sip. Dari aku itu mau kasih banyak. Oke. Ijal juga lah dapat gambarannya dari Kak Apip terkait tadi salah satunya kan menghubungi Biro Hukum, karena memang Ijal juga belum kepikiran sama sekali sih Kak buat menghubungi Biro Hukum. Dan Ijal juga baru kepikiran kan
emang harus, soalnya kan kita kan organisasi yang di bawah IPB juga kan, dan mungkin dari Biro Hukum bisa bantu kita dan bisa nguji ADART ini biar lebih bertahan lama itu. Oke, sama pasal-pasal lain-lainnya tadi, sama keuangan sudah Ijal bikin catatan. Oke, mungkin dari Doro lain ada tambahan atau ada masukan untuk ADART ini? Dari aku cukup sih, tapi apa tolong ikuti saran Kak Apip tadi dulu Be. Takutnya kan emang lah ada template-nya dan setiap Omda tuh template apa ADART-nya tuh bakalan sama galau gitu. Nah, mungkin bisa ditanya ke dulu DMC itu Be. Oke, yang lain mungkin ada tambahan lagi? Sama misalkan kau hubungin Biro Hukum, jangan sama kating-kating gitu lah. Kau bisa datang ke rektoratnya langsung. Karena aku kemarin tuh sempat ngehubungin salah satu kenalan dari Biro Hukum, bapak dari kawan yang ada di Fakultas Peternakan tadi, bapaknya itu kan salah satu anggota Biro Hukum. Jadi aku konsultasinya ke dia, gitu nah. Ternyata emang bener yang dia omongin, tapi caranya salah, gitu nah. Seharusnya itu ngobrolnya langsung ke Biro Hukum ngobrol ke merekanya buat hal yang emang tentang hukum ini. Karena di peraturan juga kalau misalkan itu uangnya tadi tuh tidak berwenang dengan hal itu, tidak tahu, salah juga kita ngelakuinnya itu sih. Oke. Jalan juga coba koordinasi bareng Kak Fuad, langkah kedepannya kira-kira mana yang bagusnya. Oke. Mungkin dari yang lain ada tambahan lagi? Dari Kak Faris mungkin Kak, ada tambahan Kak? Ya, Kak, dengan penjelasan dari Jaldera tadi, mungkin saran dikit ya, karena semuanya juga kan di sini kita harus ada yang namanya kesinambungan, dalam artian kayak semua yang dituliskan di apa yang Ijal konsepkan itu, kakak sarannya sedikit, kayak semuanya itu harus runut dalam artian kayak eh ber ke kayak ini berkesinambungan tuh kayak cocok dari satu sampai ke dari mulai anggaran dasar hingga nanti itu tuh di anggaran rumah tangga itu semuanya itu harus punya acuan juga. Jadi yang atas jangan sampai yang bawah jangan sampai nggak tidak ada dasar yang di atasnya. Jadi semuanya itu harus ada dasar aja sih. Jadi mungkin dari kakak namanya sedikit aja, tapi setelah mendengar penjelasan dari apa yang dijelaskan sama Miguel tadi dan saran dari Kak juga, ya semuanya perlu dipertimbangkan lagi, khususnya yang lebih paham di ranah mengenai hal-hal seperti anggaran dan organisasi. Kayak sih. Wah, Hijal. Oke Kak. Oke. Ada lagi tambahan atau sudah cukup? Oke. Saya kasih tambahan lagi. Jadi untuk kedepannya, karena ini kan masih ada beberapa PR nih kan, kayak terkait nama, waktu, kedudukan, dan kedaulatan ini kita tetap jalan karena siapa tahu emang benar. Dan siapa tahu sudah sesuai. Tapi untuk yang tadi, saran dari KPU juga terkait ke Biro Hukum, itu lagi Ijal usaha tapi dari kita juga sudah ada kayak gambaran draft umumnya itu. Jadi pas kita ngadep tuh tidak sekedar bahas bakal ada ADART, tapi ada gambaran sama sekali belum ada bukti nyatanya itu istilah kata itu kan. Jadi kita perlu tetap lanjut ke ini. Jadi karena ini bakal kita lanjut ke juga dan Ijal juga bakal berusaha buat masuk ke Biro Hukum. Jadi untuk terkait ini Kak, bentar ya. Ini yang tanggal ini. Ini kan kita kan bakal rapat itu setiap tanggal 10 Juli dan 10 Juli dan tanggal 10 Agustus. Di sini nih kita bakal nyatu ke kesepahaman kita tadi. Misalnya dari Ijal sudah dapat gambaran, misalnya sudah ngelapor ke Biro Hukum, terus setiap bab tadi, setiap pasal tadi sudah dilengkapi
dan di grup WA kita juga sudah saling ngasih masukan, ngasih gagasan, ngasih ide. Dan di tanggal 10 itu waktunya momen kita buat nyatu ke gagasan tadi, buat kayak oke kita sepakat di bab ini isi isinya, di bab ini isi isinya. Nah, kurang lebih itu Kak. Kira-kira kalau apa ya? Kira-kira kalau seandainya cara gawe kita itu macam mana Kak? Efektif apa tidak kalau menurut Kakak? Menurut Lolor juga mesti ada nambah, ada ngasih saran terkait cara kerja kita tadi? Boleh? Jadi kayak kita tuh sebelum tanggal 10 tuh kita bakal ngebahas gagasan kita, tapi via WA be. Atau kalau seandainya kita ketemu, kayak kita ngebahas nih bab 1 tentang kedudukan dan kedaulatan tadi. Oke, bentar. Nih, misal di bab 1 nih. Misalnya di minggu pertama atau di minggu pertama dari sekarang misalkan kita ngebahas tentang bab 1 nih. Kita ngebahas tentang nama, waktu, kedudukan, kedaulatan. Atau kita ngebahas tentang mukadimah atau pembukaan. Jadi kita ngebahas tentang keberadaan ikamusi, terus fungsi ikamusi sama dasar pelaksanaan ikamusi. Nah, dari kita tuh kayak ngasih gagasan tuh tentang keberadaan ikamusi itu apa, terus fungsinya itu apa, dan dasar pelaksanaan itu apa. Jadi gagasan dari setiap individu kita tuang ke dalam diskusi kita itu via grup WA tadi. Dan saat di tanggal 10 Juli itu tuh kita nyatu ke kesepahaman kita nyatu ke pikiran kita, dan kita sepakat kalau seandainya mukadimah atau pembukaan anggaran dasar itu mencek ini berdasarkan gagasan dari setiap yang kita usung ke. Kalau mencek itu cak mana Kak? Lulur sekalian, cara gawenya apakah efektif atau tidak menurut kalian? Soalnya Ijal juga mengingat kita kan ada apa ya? Ada prioritas lain, ada mungkin kegiatan lain atau organisasi lain yang mungkin mungkin kalau seandainya harus di kamusi terus kan pasti kalian juga perlu ada ruang lain buat gawe ke tugas-tugas lain itu. Kira-kira cak mana Kak terkait rancangan kerja yang sudah Ijal bikin tadi? Atau dari dulur ada yang nambah Kak atau ngasih pendapat, dipersilakan. Oke, coba mungkin dari Putri, ada ngasih tanggapan Put? Kalau dari aku, udah aja aku setuju. Be kalau misalnya masalah ngumpulnya itu. Oke, terkait ini ya, pembahasan via grup WA atau kita ngumpul itu ya. Oke, berarti aman ya. Mungkin yang lain, kalau seandainya tidak ada masukan berarti kita sepakat cara gawe kita kayak mencet itu ya Kak. Kira-kira cak mana? Oke. Aman. Aman Kak ya? Oke. Oke, berarti karena minggu ini juga kita sekarang masih UAS dan kakak juga pasti ada kegiatan lain, lulusnya juga pasti ada kegiatan lain. Mungkin insya Allah kita bakal bakal ngebahas ini di setelah UAS ini. Pokoknya kita bakal bahas ini di via grup WA. Kalau seandainya Ijal buka topik atau buka bahasan dan mungkin Ijal ngasih gagasan, Dolor sini harapannya bisa ngasih gagasan juga. Jadi kita tuh bukan sekedar misal dari Putri dia ada gagasan di bab 1 atau di bab pembukaan. Dan dari kita tuh harapan Ijal tuh bukan cuman sekedar berkomentar atau ngasih pendapat dari gagasan Putri. Kalau bisa dari kita juga tuh ada kayak gagasan juga. Oh, kalau dari Ijal, ini Put, gagasannya di pembukaan tuh ada ini. Dan dari gagasan yang sudah kita kirim tuh, kita adu kita jinga, ada titik terangnya, ada garis besarnya, kalau yang bisa kita simpulkan itu. Dan kalau seandainya di pembukaan kita sudah clear, dan ternyata masih belum tanggal 10, berarti kita lanjut ke bab 1, kayak namo, kita sepakat dak ini pasal-pasalnya, ini B itu sepakat apa tidak. Kalau seandainya sepakat, berarti kita lanjut ke bab 2, landasan kita, tentang kalau ujian tadi, Pancasila, Undang-Undang Dasar, sama Tridharma Perguruan Tinggi. Dan itu lagi kita bakal bahas juga sepakat atau tidak. Kalau seandainya sudah sepakat dan ternyata pas di tanggal 10, misalnya sudah tanggal 10, berarti kita agak bakal rapat lagi, entah itu via Zoom atau ketemu langsung. Dan fungsi rapat di sini adalah
momentum kita buat nyatu ke pemahaman kita terkait apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Kayak pembukaan sudah sepakat, bab sudah sepakat, bab 2 sudah sepakat, itu kita sepakati di tanggal 10. Dan rencana ijal itu selesai di tanggal sebelum September, entah itu di akhir bulan atau di tengah bulan Agustus. Jadi selesai di bulan Agustus dan di September kita tadi ragen apa namanya? Apa sih namanya tadi? Kongres Ikamusi buat menetapkan anggaran dasar yang ditetapkan oleh Kapuat selaku Ketua Ikamusi. Dan apa yang sudah Ijal sampaikan tadi terkait rencana kerja dan apa yang sudah kakak tadi dan Lulur sampaikan juga ngasih masukan, itu bakal tetap bisa kita lakukan dan rancangan kerja ini kita bisa berubah karena mengingat tadi kita harus coba buat menghubungi Biro Hukum dan coba buat koordinasi lagi dengan seluruh, mungkin ada unsur-unsur lain yang belum kita hubungi juga, mungkin dari Biro Hukum ternyata mereka ada saran kayak ini kan kita belum tahu, dan itu mungkin itu bakal berubah-berubah setiap saatnya. Jadi kurang lebih kita harus siap siagalah terhadap perubahan-perubahan yang kedepannya lagi. Oke, kurang lebih untuk pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini, baik. Dan insya Allah besok atau setelah ujian, Ijal bakal ngasih kabar lagi terkait Biro Hukum atau terkait anggaran dasar ini. Dan Ijal harapannya dulur di sini kita tetap berusaha aktif buat saling ngasih gagasan, ngasih ide untuk bikin atau nyusun anggaran dasar ini. Oke, itu dari Ijal. Mungkin dari yang lain, dari dulur lain ada yang nak ditambah ke? Boleh sebelum kita akhiri. Oke, aman kayaknya? Aman, Jal. Aman ya. Oke, sebelum kita tutup, oke kita tutup dulu. Oke, Ijal tutup dulu Kak karena tadi sudah dibuka. Sebelumnya Ijal ngucapkan terima kasih banyak buat dulur di sini. Ada Dika, ada Putri, ada Malinda, ada Kak Apip, ada Kak Faris, ada Fadil tadi, ada juga si ini. Siapa tadi ya? Kata ya inilah ya. Oke. Ada mungkin yang belum bisa join si Faris angkatan 59. Dia juga mungkin belum sampai. Oke, Ijal langsung terima kasih karena sudah nyedia ke waktunya, sudah nyedia ke pikirannya buat kita sama-sama nyusun anggaran dasar ini. Ijal juga mohon maaf dan juga Ijal berharap kita tetap bisa bekerja sama, kita tetap bisa saling nuang ke ide kita, saling nuang ke gagasan kita untuk nyusun anggaran dasar Ikamusi ini. Oke, Ijal tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita keluar, boleh kalau kita on cam dulu buat dokumentasi, buat laporan ke Kapuat. Sama kita nih kayaknya perlu SK juga udah sih Kak dari Kapuat biar resmi itu kan. Weh, Dik, Malinda, Kak Faris, Kak Apip. Fadil mana Fadil? Keluar ya. Boleh lo Malinda. Oke, Kak Faris, Kak Apip boleh Kak kita on cam bentar. Oke, aku stop dulu recordnya.